Kalau RUU TNI benar-benar diloloskan dan kemudian mereka nanti bisa menempati di 16 lembaga ataupun kementerian, saya kok menjadi semakin khawatir situasinya akan lebih buruk dari ini gitu. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak sekali kasus atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum prajurit TNI. Oknum sih, tapi kok banyak sekali gitu ya. Dan ini saya nggak tahu apakah ini bertepatan dengan bahasan RUU TNI. Jadi para prajurit TNI jadi seperti semakin jumawa gitu, karena pada akhirnya nanti mereka bisa ditempatkan di banyak sekali lembaga dan kementerian, atau bahkan bisa ditempatkan di Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung. Saya nggak ngerti apakah bahasan RUU TNI ini kemudian mengakibatkan para prajurit TNI jadi semakin di atas angin gitu, semakin merasa powerful sampai kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Ya sebenarnya sebelum ini ada banyak sekali kejadian penembakan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh prajurit TNI atau oknum prajurit TNI. Tapi belakangan ini menjelang bahasan RUU TNI itu kasusnya jadi semakin banyak gitu. Beberapa hari yang lalu ada 20 orang prajurit TNI menyerang Polres Tarakan. Itu tidak biasa dan nampaknya ini yang pertama kalinya. Jadi saya nggak membayangkan gitu ya, 20 orang prajurit TNI bersama-sama menyerang Polres Tarakan. Bukan Polsek, Polres gitu. Dan tapi hari ini ada satu berita yang jauh lebih mengejutkan lagi. Karena ternyata di Lampung sana ada prajurit TNI yang melakukan penembakan terhadap 3 orang anggota kepolisian sampai mengakibatkan semuanya meninggal dunia. 3 orang anggota polisi meninggal dunia karena ditembak sama prajurit TNI. Ini mengejutkan gitu ya. Kalau yang sebelumnya ada 20 orang prajurit TNI menyerang Polres, itu korbannya cuma luka-luka atau kerusakan fisik. Ini 3 orang meninggal dunia ditembak sama prajurit TNI. Ini tepatnya terjadi di negara Batin Waikanan, dan yang menjadi korban adalah Kapolsek Ibtu Lusianto, dan kemudian Bintara Polsek Bribka Petrus Aprianto, dan terakhir Bintara Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galib Surya Ganta. Jadi 3 orang ini meninggal dunia karena ditembak sama prajurit TNI. Dan alasan atau penyebab penembakannya ini antara ngeri dan sedikit lucu gitu ya. Naif sekali, kayak receh sekali masalahnya gitu. Karena ternyata masalah ini terjadi gara-gara 3 anggota kepolisian yang hari ini meninggal dunia karena ditembak oleh prajurit TNI itu melakukan penggerebekan di sebuah wilayah atau arena sabung ayam. Ya sebenarnya ada banyak sekali sabung ayam digerebek sama anggota kepolisian. Dia banyak kasus lah. Di Madura juga banyak. Ada orang sabung ayam digerebek, ditangkap. Banyak. Dan itu biasa. Tapi ini di Lampung, di arena sabung ayam ini, itu agak berbeda. Karena ternyata selama ini dikuasai oleh prajurit TNI. Atau ini adalah sektor usaha milik seorang prajurit TNI yang kemudian ketika ada kepolisian mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan, 3 anggota kepolisian itu kemudian langsung ditembak mati. Saya nggak tahu ya, ini apakah ada hubungannya dengan RUU TNI yang dibahas, dikebut, dan nampak elit-elit TNI nampak sangat-sangat arogan sekali gitu ya. Ketika ada kritik dari masyarakat dianggap kampungan, nggak ada kerjaan. Saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya, tapi secara psikologis kayaknya itu berdampak gitu. Sehingga ketika elit-elit TNI menunjukkan arogansi yang sangat luar biasa, mereka tidak mau dikoreksi, mereka acuh tak acuh seperti itu, sehingga bawahannya ini kemudian juga bertindak semena-mena dan di luar batas. Sampai ketika ada penindakan seperti ini, langsung mereka melakukan penembakan bahkan kepada anggota kepolisian. Ini anggota kepolisian ditembak loh. Apalagi masyarakat kita yang nggak punya seragam. Akan sangat mengerikan sekali, sehingga sulit bagi saya untuk membayangkan kalau
para prajurit TNI lewat RUU TNI kemudian benar-benar disahkan dan diloloskan agar prajurit-prajurit TNI bisa masuk ke BUMN, BUMD, dan di 16 lembaga ataupun kementerian. Itu akan lebih ngeri sekali gitu ya. Karena ini untuk urusan sabung ayam aja yang uangnya ya kisaran ya jutaan lah masih ya, belum miliar gitu ya. Mereka sudah berani melakukan penembakan sampai kepada 3 orang anggota kepolisian. Mereka sampai seberani itu. Apalagi nanti kalau mereka ditempatkan di BUMN yang nilainya sudah miliaran atau triliunan rupiah. Saya nggak tahu apa yang akan mereka lakukan. Lawang urusan jutaan aja mereka berani nembak kok gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, meskipun ini cukup mengerikan, di sisi lain agak lucu juga gitu. Bayangkan sabung ayam dipimpin oleh prajurit TNI. Ini yang kampungan ini Pak Kasat, ini kampungan ini. Masa TNI menguasai sabung ayam? Kampungan, ini yang kampungan gitu. Bukan masyarakat gitu. Ya tapi kasihan gitu. Masa TNI usahanya sabung ayam sih? Ini ya kalau yang lain gitu ya, motor curian, mobil curian itu kan ya agak besar lah. Ini sabung ayam. Lucu gitu ya. Ya meskipun sekali lagi masih sangat-sangat mengerikan. Dan kalau sudah begini, prajurit TNI yang terlibat melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian itu gitu ya. Ini ujungnya nanti mereka mau diapain? Apakah mereka mau disidang dalam pengadilan umum? Ya mestinya mau gitu ya. Harusnya bisa gitu ya. Tapi kayaknya mereka nggak akan mau gitu. Mereka akan melakukan pengadilan sendiri, pengadilan militer gitu, dan tidak mau di pengadilan umum. Dan itu sudah pernah terjadi di kasus sebelumnya, juga mirip-mirip kejadiannya, tapi korbannya adalah warga sipil, di mana ada prajurit TNI, 3 orang prajurit TNI melakukan penembakan kepada bos rental mobil, sampai kemudian mengakibatkan bos rental mobil ini meninggal dunia, dan mereka diadakan pengadilan militer, tidak di pengadilan umum. Jadi ya mungkin di kasus penembakan terhadap kepolisian, 3 orang kepolisian ini juga akan diarahkan kepada pengadilan militer yang jauh lebih permisif, jauh lebih memaafkan gitu ya, nggak begitu kejam hukumannya, nggak akan ya sampai hukuman mati dan sebagainya. Ya mungkin ini juga akan berlaku kepada kasus penembakan prajurit TNI kepada 3 anggota kepolisian hari ini. Sehingga inilah yang harusnya menjadi bagian dari introspeksi para elit-elit TNI seperti Kasat dan Panglima TNI, agar mereka tidak semena-mena dan tidak mengucapkan pernyataan-pernyataan yang membangkitkan semangat anggotanya yang ada di bawah. Karena ketika Kasatnya arogan, ketika elitnya menampakkan kejumawaan, menampakkan pernyataan-pernyataan yang keras dan nampak ingin nantangin orang lain gitu ya, nggak ada kerjaan, kampungan gitu, maka yang di bawah akan juga bergairah tuh, akan semakin menguatkan mereka bahwa wah, pimpinan saya begitu gitu. Jadi ya ini makin mengerikan sekali kalau kemudian masih terus dibiarkan. Saya sekali lagi tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan RUU TNI yang sekarang sedang dibahas itu, bagaimana prajurit aktif TNI bisa menduduki di 16 kementerian dan lembaga, sehingga itu semakin membangkitkan semangat mereka atau semakin sok-sokan yang ada di bawah, dan itu mengakibatkan kasus-kasus yang berlaku dalam beberapa hari terakhir ini. Karena kalau sampai prajurit TNI menjadi jaksa agung atau bertugas di Mahkamah Agung, itu akan menjadi sangat-sangat powerful sekali. Jadi jangankan terlaksana gitu ya, ini baru dalam wacana atau bahasan dan diskusi atau rencana saja, baru dalam tahap rancangan, ini udah ada banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI. Sehingga kalau RUU TNI benar-benar diloloskan dan kemudian mereka nanti bisa menempati di 16 lembaga ataupun kementerian, saya kok menjadi semakin khawatir situasinya akan lebih buruk dari ini gitu. Karena sekali lagi pada akhirnya ini soal posisi, soal kekuatan, soal latar belakang
yang saya bisa pahami kalau ada orang yang punya jabatan tinggi gitu ya di kementerian dan kemudian dia pegang senjata, dia punya kuasa, dia punya backup yang sangat luar biasa, maka memang cenderung mereka akan melakukan tindakan yang semena-mena. Jangankan kepada rakyat, kepada kita yang bukan siapa-siapa, kepada sesama aparat, kepada kepolisian saja, mereka berani melakukan penembakan sedemikian rupa. Kalau kita kayaknya nggak dihitung tuh. Ya gimana gitu, kepolisian aja sampai dilakukan penembakan, sampai dilakukan penyerangan kepada Polres Tarakan. Apalagi kita yang rumahnya nggak dijaga sama siapa-siapa. Jadi ya ini nampaknya perlu dipikirkan ulang terkait RUU TNI dan perlu dianalisa apakah ini dampaknya akan semakin memburuk atau membaik setelah ini. Karena ini adalah sebuah kasus yang sangat memilukan. Kita tidak berharap situasi yang seperti ini terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi, tapi faktanya hari ini terjadi. Jadi semoga tidak ada gesekan antar institusi karena ini melibatkan emosi yang sangat meninggi setelah ini gitu ya. Kalau soal Polres Tarakan itu tanpa ada korban jiwa, mungkin bangunan-bangunannya sudah direnovasi, dilakukan bantuan renovasi dan sebagainya, gotong royong, mungkin itu bisa selesai. Meskipun mungkin kalaupun ada masalah-masalah kekecewaan atau kemarahan mungkin sedikit saja. Tapi ini 3 orang anggota kepolisian ditembak mati oleh prajurit TNI. Ini jelas bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Semoga para elit dan pejabat-pejabat di level atas, entah itu Polri ataupun TNI, bisa kemudian duduk bersama dan mengevaluasi setiap tindakan dan ucapan yang mereka sampaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi jangan kemudian dipaksakan untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang karena merasa punya kuasa dan kemudian bisa leluasa melakukan apa saja. Termasuk seperti bahasan RUU TNI kemarin yang setelah dilakukan penggerebekan oleh masyarakat, setelah itu muncul pengawasan atau pengamanan yang sangat luar biasa lebay dari prajurit TNI yang itu semakin membuat masyarakat jadi muak sekali gitu. Karena bukannya mengevaluasi, bukannya mundur, malah mereka kayak gak mau mendengarkan apapun aspirasi dari masyarakat hari ini. Situasi ini seharusnya bisa diselesaikan dan kemudian setelah itu kita bisa fokus kepada masalah-masalah ekonomi yang juga menghantui negara kita di dalam beberapa tahun ke depan ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.